Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adnan Pranawa. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya membuat CRUD di dalam bahasa pemrograman PHP. CRUD sendiri adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Create berarti kita menginputkan data ke dalam tabel database, kemudian read kita menampilkan data, kemudian update kita memanipulasinya, mengubah datanya, kemudian delete itu menghapus data di dalam tabel database. Sebelum ke tutorialnya, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim. Semoga kita semua sehat sehingga puasanya kita lancar sampai nanti kita bisa berlebaran bersama keluarga dengan sukacita. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke teman-teman, sebelum melakukan coding kita harus menyiapkan alat atau software yang kita gunakan untuk mengodingnya nanti. Nah, di sini aku pakai dua, yaitu SAM dan Microsoft Visual Studio Code. SAM sendiri itu fungsinya untuk sebagai server sekaligus nanti database-nya. Kemudian Visual Studio Code nanti kita ngoding menggunakan IDE Visual Studio Code itu. Oke. Buat teman-teman yang belum ada SAM, bisa di-download terlebih dahulu di Google dengan cara search aja di Google SAM. SAM, nanti klik download. Nah, di sini teman-teman bisa milih SAM versi terbaru atau versi yang lama boleh bebas dan sesuai dengan operating system teman-teman. Setelah di-download, nanti tinggal langsung install saja, tinggal di next sampai selesai. Kemudian buat teman-teman yang pengen pakai Microsoft Visual Studio Code juga, teman-teman bisa download dulu di VS Code download. Nah, teman-teman tinggal download di sini. Oh ya, teman-teman juga bisa pakai ide yang lain ya, bisa Sublime, bisa Notepad++, gitu. Jadi senyamannya teman-teman. Oke, kita close dulu. Sekarang kita siapkan dulu server dan database-nya, itu dengan SAM. Kalau teman-teman berhasil, nanti ada tampilan SAM Control Panel. Nah, ini adalah tampilan SAM Control Panel. Di sini ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Di sini yang kita pakai ada dua, yaitu Apache dan MySQL. Apache sebagai servernya, kemudian MySQL sebagai database-nya. Kita start. Nah, selanjutnya teman-teman buat dulu database-nya, database tempat penyimpanan data yang nanti kita inputkan. Oke, kita klik admin, nanti akan tampil seperti ini. Nah, di sini adalah tampilan dari dashboard PHP MyAdmin dengan MySQL. Nah, bagaimana cara membuat database yang baru? Teman-teman tinggal klik arahkan kursor ke baru, diklik, kemudian di sini beri nama, misal DB latihan, kemudian klik buat. Nah, di sebelah kiri sini sudah ada DB latihan, itu tandanya database teman-teman sudah berhasil dibuat. Nah, sekarang kita mau bikin tabelnya misal tabel dosen. Jumlah kolomnya ada berapa atribut, 6 NIDN, nomor induk dosen, kemudian nama, alamat, kemudian prodi dan nomor HP, berarti ada 5 ya. 5, kemudian kirim. Nah, selanjutnya teman-teman bisa beri masing-masing kolom ini atribut. Yang pertama ini DN atau nomor induk dosen nasional dengan jenisnya varchar, jumlahnya ya, kita bikin 5 lah. Kemudian indeksnya kita jadikan primary. Kenapa jadi primary? Karena ini nanti NIDN ini akan unik atau tidak ada yang sama. Kemudian nama juga varchar, barangkali ada yang nama panjang pakai 25 boleh. Kemudian nama, alamat varchar juga karena alamat panjang pakai 30. Kemudian prodi 25, dan nomor HP di sini kita menggunakan varchar. Kenapa nggak INT? Karena di sini kita tidak menggunakan nomor HP ini sebagai penjumlahan aritmatika dan sebagainya, makanya kita pakai varchar aja. Jumlahnya 25.
12 karena nomor HP 12. Kemudian klik simpan. Nah, di sini dapat dilihat teman-teman, atributnya sudah dibuat, tabel sudah ada di sini di samping kiri, tabel dosen. Itu tandanya teman-teman berhasil membuat database. Oke, lanjut. Sekarang kita buat folder dulu di htdoc atau di tempat penyimpanan localhost. Kalau teman-teman menggunakan SAM-nya tadi installnya di next tanpa pindah directory atau emang otomatisnya nanti teman-teman ada di localhost C, kemudian di SAM htdoc, kemudian kalau aku di sini di tada D SAM, kemudian htdoc. Nah, teman-teman di sini buat folder di sini. Kita buat folder aja namanya CRUD. Oke, setelah selesai kita close dulu, kita buka IDE-nya. Silahkan mau buka Notepad boleh, buka Sublime boleh, VS Code, Visual Studio Code. Oke, kita open Windows saja. Ini di minimize. Oke, sekarang kita per folder. Arahkan ke folder yang sudah teman-teman buat tadi. SAM htdoc CRUD. Oke, sorry. Sekarang kita buat satu file yang namanya koneksi. File ini berfungsi untuk koneksi. Filenya namanya boleh bebas. Untuk mempersingkat con aja, con artinya connection gitu. HP. Oke. Nah, di sini nanti berisi syntax untuk mengkoneksikan file yang kita buat dengan database tadi. HP. Jangan lupa penutupnya. Kemudian di sini teman-teman inisialisasi host dengan localhost. Oke, lanjut localhost. Kemudian user root, password. Karena tadi kita tidak menyeting password apa-apa, jadi dikosongkan saja. Kemudian dbname. Dbname ini diisi dengan database yang tadi kita tulis. Tadi tulisnya adalah db latihan ya. Di sini kemudian lanjut membuat file con. Kemudian berisi syntax MySQL connect. Kemudian diisi host, kemudian user, kemudian password. Nah, untuk mengecek apakah database sudah connect atau belum, kita menggunakan syntax sebagai berikut. If tidak connect, artinya tidak connect, maka akan muncul database gagal dihubungkan. Cara ngeceknya gimana? Kita buka saja di Google Chrome, tab baru, ketik localhost. Ini untuk mengakses server localhost kita ya. Kemudian nama foldernya nama foldernya tadi apa? CRUD. Oke, di sini ada directory. Wah, kosong teman-teman. Itu tandanya apa? Tandanya kita sudah berhasil melakukan koneksi dengan database yang kita punya. Selanjutnya kita mengkoneksikan tabel database-nya, yaitu dengan db dengan MySQL_select db. Ini artinya kita mengambil salah satu tabel. Di sini ada tabel db-nya. Db-nya itu tabel latihan ya. Kemudian kita ngecek lagi sama, jika tidak db, maka akan muncul tabel database gagal dibuka. Seperti ini. Cek lagi, kita refresh, ternyata ada error. Sebentar, MySQL select db simply. Ternyata ada error teman-teman di line 12, berarti di sini
Oh ya, sorry, ini harusnya ditambahi con. Itu artinya kita menuju ke database mana, kemudian tabel di database tersebut. Save. Nah, kosong. Artinya kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita save. Selanjutnya kita buat tampilan tambah dulu. Kita CRUD ya. CRUD berarti kan kita menambah data, menginputkan data. Berarti insert atau tambah data. Mau insert mau tambah bebas. Dosen.php. Tapi sebelum itu kita buat formnya dulu. Form berarti kita form aja deh, form dosen. Kalau enggak tambah aja ini dosen.php. Nah, di sini berisi file HTML ya. Nah, enaknya pakai Visual Studio Code ini kita bisa mengetikkan langsung dengan misal tadi kan HTML. Nah, ini headnya tuh kita tinggal enter langsung muncul. Enter lagi title itu langsung muncul. Kita tuliskan form dosen gitu ya, dosen, dan bodinya. Nah, langsung kan enaknya pakai Visual Studio Code adalah seperti ini. Kemudian di sini berisi form ya teman-teman. Form actionnya kita arahkan ke insert. Kenapa ke insert? Karena kita akan melakukan tambah data. Kemudian metode yang digunakan adalah post. Kenapa post? Karena data yang kita inputkan ini termasuk data yang rahasia begitu ya. Jadi tidak sembarang orang boleh mengetahuinya. Kemudian di sini berisi div. Kemudian tadi apa pertama? Ini DN ya. DN. Kemudian div lagi input. Type text, tipe text dengan nama ini adalah NIDN gitu ya. Terus buat lagi div lagi nama, div lagi input. Oke, input type text juga namanya nama. Selanjutnya alamat. Input type text name alamat. Oh ya, kurang div, sorry. Kenapa menggunakan div? Karena biar rapi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu nama alamat prodi ya. Prodi, terus div lagi input, type text juga, name, prodi. Dan yang terakhir nomor HP ya. Div nomor HP. Selanjutnya input, type text juga, name, nomor HP. Oke. Selanjutnya kita buat div input, tipenya submit. Kita buat button ya istilahnya. Value-nya tambah gitu ya. Oke. Oh ya, di sini boleh pakai BR biar nanti button submitnya bisa rapi. Kita coba lihat. Kita kembali ke CRUD. Kita lihat tambah dosen. Oke, kita berhasil membuat form. Nah, selanjutnya kita kembali ke file insert dosen. Kita PHP. Jangan lupa kasih penutup. Oh ya teman-teman, usahakan menulis sintak PHP di awal sekaligus penutupnya biar mengurangi error ya teman-teman. Kita include ini artinya kita menambahkan file dari file lain ya. Kita pakai con. Kenapa menggunakan con? Karena kita kan mau connect dengan database, makanya menggunakan file con yang tadi kita sudah mengoneksikan dengan database.
Kemudian di sini kita mengambil inputan dari tambah dosen ya. Yang pertama tadi apa? NIDN. Nah, dengan sesuai metodenya yaitu post. Tadi nama itunya adalah NIDN, nama alamat prodi sama ya. NIDN, titik koma, terus nama, post juga. Post juga. Kemudian apa ya? Nama. Kemudian alamat, post juga. Post, alamat. Pokoknya diusahain sama ya teman-teman, biar teman-teman nggak bingung. Nama, alamat, atau seingatnya teman-teman deh, yang udah diingat tuh nama-nama variabelnya apa aja terserah teman-teman. Prodi. Di sini terakhir adalah nomor HP ya. Post. Nomor HP. Nah, ini sintak yang baru kita buat ini artinya kita mengambil hasil inputan dari form tambah dosen. Kemudian sekarang kita akan SQL. SQL artinya sintak buat insert ya teman-teman. Insert into, tadi nama tabelnya adalah dosen. Jadi kita masukkan insert into dosen dengan atribut yaitu nama, disamain ya teman-teman sama dengan ini NIDN nama. Karena kalau satu huruf aja yang beda pasti nggak akan bisa ke input ya. Di nama, NIDN, nama, kemudian alamat, kemudian prodi, kemudian yang terakhir nomor HP. Nah, nilainya values dengan yang di atas, dengan NIDN, kemudian nama, kemudian alamat, prodi, kemudian yang terakhir nomor HP. Lalu titik koma. Setelah itu cek hasil dengan SQL query Oke, kita sudah berhasil membuat sintak. Kita coba aja ya teman-teman, apakah insert into tabel dosen ini berhasil. Kita coba di sini, kita refresh dulu. NID-nya misal 12345, namanya Ahmad, Jatinangor, tag mesin, kemudian nomor HP-nya 08123 456 789. Berarti ini berapa? 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kurang 1, 12. Kita coba tambahkan. Oke, kosong. Kita lihatnya di log database. Kita lihat apakah di sini sudah ada datanya. Oh, belum. Berarti ada yang salah di sintak ini. Value MySQL query. Kita coba lagi teman-teman. Sama tambah, kita coba refresh. Ada yang salah teman-teman. Insert into dosen. Sebentar. Mungkin ada yang sedikit yang clear itu. Sudah benar values tadi ya. Harusnya sudah benar teman. MySQL close, MySQL query, nomor HP, post sudah. Kita coba lagi. Coba, ternyata
belum masuk juga. Ini dia nama, alamat, prodi. Urutannya udah benar padahal ya. Coba lagi sini ya. Kita coba tambah. Kita coba refresh. Nah, misalnya ini DN nama, alamat, prodi. Oh, sorry. Nah, ternyata ini yang salah, harus ada tanda petiknya teman-teman. Karena ini apa ya, karakter gitu ya. Sorry. Oke, kita coba sekarang. Kita kembalikan, kita tambah. Dan berhasil teman-teman ya. Jadi tadi kesalahannya adalah tanda petik. Nah, buat teman-teman, semoga nanti teman-teman juga lebih teliti lagi biar hal-hal yang kecil seperti ini bisa teman-teman atasi. Nah, kita udah berhasil menggunakan CRUD ya, atau create. Yang pertama create itu menambah data. Oke, lanjut. Sekarang kita membuat file create read ya. Read berarti kita tampil ya. Tampil data berarti menggunakan tam misalnya. Tam itu tampil dosen gitu ya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan PHP. Kenapa tidak HTML? Karena kita mau mengambil data dari database, jadi menggunakan sintek SQL ya. Include-nya tadi sama com.php, kemudian langsung SQL. Kenapa? Karena kan kita tidak mengambil data dari mana-mana ya. Kita hanya mengambil data full dari tabel. SQL-nya atau ini adalah select from select bintang. Select bintang ini untuk select semuanya ya. Bintang from dosen. Oke, selanjutnya berhasil lagi dengan MySQL query con dengan SQL ya. Nah, sini selanjutnya kita menampilkan echo, menampilkan dari bawah aja biar tampilan tabelnya lebih rapi ya teman-teman. Kita menggunakan tabel dengan border sama dengan 1. Jangan lupa langsung membuat sintak penutupnya teman-teman biar nggak lupa. Oke. Nah, di sini tabel itu ada TH ya. TH langsung dibuat penutupnya. TH-nya itu nama, ini DN dulu ya. Ini DN. THTD atau apa ya, lupa sorry sebentar. Oh ya benar, THTD itu TH, kemudian TH lagi, langsung buat penutupnya biar nggak lupa. Dan nama copy paste aja ya biar cepat. Nama, alamat, prodi, nama, alamat, prodi, nomor HP. Oh ya, satu lagi ya, harus ini action nanti berisi tombol-tombol ya, berisi ikutan nanti ya, action.
sebelumnya di atas ini kita kasih A ya, menuju ke menuju ke tambah ya, TMB dosen. Ini kita membuat istilahnya button untuk itu ya, buat tambah dosen ya. Sini tambah data. Oke, lanjut. Nah, di bawah ini kita menggunakan while. Kenapa? Karena nanti data yang kita inputkan itu kan nggak cuma satu, biar ditampilkan secara berulang-ulang atau mengambil datanya berulang-ulang itu menggunakan while. Sebentar, sorry. Oke, kita kurang TR dulu. TR tutup ya. Kemudian kita tutup dulu. Kita kan mau ngoding pakai while ya, while hasil, bukan hasil, data MySQL fetch double S hasil. Nah, di sini baru nanti tampil di sini biar apa ini dia sebenarnya terhubung ya, antara tabel yang di sini dengan tabel yang di sini. Pokoknya di sini sama, kita enter aja, menggunakan TR, ditutup langsung. Kemudian kita enter, masuki TD isinya ya. TD nya itu berisi data dengan nama MDN. Ketik lagi nama data, karena ini istilahnya kita ngambil data satu persatu ya dari tabelnya, nama, alamat, kemudian lanjut kita ambil data sampai semua datanya diambil, data, alamat, prodi, dan nanti yang terakhir nomor HP. Dan satu lagi actionnya, kita kasihkan actionnya itu. Actionnya itu kita buat yang pertama. Kita actionnya itu ke delete ya. Update dulu ya, edit. Jadi berarti update.
primary key-nya tadi. Oke, kita tutup dengan edit ya. Delete ya, harus juga dan kita membuat file-file ini. Sama kita ngambil NIDN dari NIDN-nya ya. Oke, kita tutup. Delete ya. Kita hapus. Edit hapus saja, hapus. Kita tutup. Oke, kita sudah berhasil membuat file. Oh, ini kurang satu berarti. Sip. Kita coba buka saja ya teman-teman. Kita menuju Groot lagi. Kita lihat tampil dosen syntax. Oh, ekor 8. Oh, astagfirullahaladzim. Ini ya. Di sini belum ada titik koma lagi. Bisa rekaman. Oke, siap. Nah, selanjutnya kita save, kita refresh. Masih ada 29. Ini belum ada titik komanya. Oke, teman-teman. Oke, kita coba lagi. Oh, echo yang ini belum ada. Kita udah berhasil, cuman fetch assoc-nya salah ya. Oh, C-nya 1. Nah, kita sudah berhasil menampilkan data dari database. Apakah benar? Ada 1234, 1235. Kita coba ke tambah data ya teman-teman. Oke, tambah data 1, 2, 3, 6. Ari misal, Brebes, prodi teknik kimia. So 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kelebihan. Oke, tambah. Oh ya, di sini lupa, sorry. Ini harusnya setelah tambah kita menuju ke tampilan ya. Tadi berarti tambah, insert. Nah, ini kita tambahkan header dengan location-nya. Location dengan tampil dosen. Jadi nanti ketika selesai melakukan eksekusi file ini, maka diarahkan ke location. Kita coba. Harusnya berhasil ya. Oh, bukan sama dengan sorry. Wait, ada yang salah teman-teman. Oh, I'm sorry. Ternyata oke. Coba. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita berhasil tambah. Coba tambah satu lagi. Coba itu harus beda ya ini. NIDN-nya, kemudian namanya Budi misalnya. Alamat
Jakarta, teknik lingkungan. Oke, kita sudah berhasil melakukan CR, create dan read. Selanjutnya kita melakukan edit ya teman-teman. Kita buka Fresh Start lagi, kita buat file form edit ya. Jadi edit dosen. Di sini karena kita mau mengambil data, oh ya di sini kita langsung saja copy dari tambah dosen ya, kita mulai formnya kita. Oke, di sini kita akan menampilkan data sesuai dengan NIM yang sudah kita pilih ya. NIM sorry, NIDN. Tapi kita mengambil data teman-teman. Di sini kita include-kan, kemudian seperti biasa include con, kemudian kita get IDN-nya ya. Kenapa get? Karena dari file tampil ini kita mengambil dengan cara get, mengambil data ID ya teman-teman. Nanti lebih jelasnya setelah ini kita coba. Kemudian SQL dengan select dosen oke, hasilnya adalah setelah itu kita menggunakan pengambilan datanya ya teman-teman. Kemudian alamat, berisi alamat, kemudian prodi, diisikan data prodi, kemudian di sini nomor HP, diisikan data nomor HP. Setelah itu baru di sini kita beri value-nya. Value kita berikan echo NIDN, kita kompas aja biar cepat kali ya. Oke, kita ganti ini nama sudah, alamat, terus kita ganti prodi, terus kita ganti nomor HP. Kemudian kita cek, refresh, kemudian line nomor 8. Sebentar, kita nomor 8 ya. Langsung hasil.
sudah konten. Ini MySQL effects of comment mass of Twitter MySQL results. Oh, berarti ini masih asal di atas ini. Sorry. Sering kelupaan begitu ya. Sorry. Kayak gini, insya Allah sudah benar. Harusnya sudah benar. Kita terus from ternyata ada bintangnya teman-teman. Jadi oke, kita sudah berhasil menampilkan data yang akan diedit. Benar, kita cek lagi. Ini kita mengedit NIDN 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Kemudian ini belum bisa menggunakan update. Sekarang kita buat file update-nya. Update. Oke. PHP. Kemudian include seperti biasa. Nah, kita ambil seperti biasa NIDN sama dengan tadi kan kita menggunakan post kan, yang formnya post NIDN, kemudian kita paste dari itu aja, tambah ya bersama persis. Sekarang kita menggunakan variabel yang sama, kita boleh copy paste teman-teman. Oke, setelah sudah kita tulis SQL-nya. Update dosen set nama NIDN dulu, NIDN koma nama kemudian yang terakhir adalah nomor HP ya. Diusahakan ininya sama dengan tulisan apa namanya, atribut-atributnya sama dengan yang ada di tabel ya teman-teman, biar tidak salah. Yang mana yang diupdate web NIDN. Terus hasil seperti biasa dengan MySQL query con dan SQL. Oke, terus kita close. Prosedurnya kita arahkan ke tambah biasa. Ya kok tambah apa? Tampil location tampil dosen. Alright, kita coba ya teman-teman. Misal kita mau ganti teknik sipil deh. Oh sorry, belum terupdate, sebentar. Di editnya udah bener belum? Oh sorry, ininya harusnya bukan insert teman-teman,
ininya update. Save. Oh, astagfirullahaladzim, sorry. Pencet. Oke. Yang salah ada di update dosen, harusnya script satunya kita akan simpan dan juga kita edit. Ini yang tambah sedikit ya, harusnya kan banyak. Sipil harusnya sudah bisa. Oh, lagi-lagi soalnya di situ teman-teman, di sini harus ada NIDN-nya, arahnya kemana? Gitu. Kita refresh. Teknik sipil. Oke, udah berubah ya. Teknik sipil, mau coba lagi teknik ini. Nomornya ganti, belakangnya 765. Oke, berganti ya. Oke, kita sudah berhasil membuat CRU. Itu update. Selanjutnya yang terakhir delete ya teman-teman. Kita menggunakan delete. Kita tinggal membuat file del dosen.php. Ini mudah, kita tinggal bukan SQL aja, biasa include on.php, kemudian kita get ini, karena kan tadi di mana tambah dosen. Nah, di sini kita mengambil NIDN ya teman-teman. Get. Oh ya, tadi aku mau nunjukin kenapa kita pakai get di sini ya. Sebentar, kita lihat kenapa menggunakan get seperti itu. Edit. Kenapa menggunakan get? Karena di sini kita tampil ya ini NIDN-nya, makanya kita menggunakan get. Kalau post nanti di sini nggak tampil. Begitu teman-teman. Lanjut. NIDN, kemudian langsung SQL-nya. SQL-nya adalah delete dosen where NIDN. Lanjut, hasil sedang MySQL query, kemudian dan SQL-nya kita jalankan. Kemudian kita arahkan ke tampilan tadi ya. Location dosen. Kita coba lihat. Refresh, kita yang di bawah body kita hapus. Dan berhasil teman-teman. Oke, jadi itulah bagaimana caranya kita membuat CRUD di dalam bahasa pemrograman PHP. Dan bagi teman-teman yang jika ada yang ditanyakan atau masih ada yang error, bisa di kolom komentar nanti, insya Allah aku jawab satu-satu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.